Pada lovers, sekarang saya udah di interior Honda All New. Apa aja sih fitur yang ada di dalam ini Honda lovers? Nanti bareng rekan saya pada yang Sinaga akan ngejelasin fitur yang ada di All New HRV dan tepatnya saat ini tipe RS tipe Turbo ya Pak? Turbo. Nah, Turbo. kalau yang ini paling tinggi di line up HRV yang model sekarang. Betul. Nah, Pak Daniel, ini interior yang ada di Honda All New HRV terbaru yang RS Turbo ini apa aja sih kelebihannya dibandingkan tipe-tipe yang sebelumnya? Nah, Honda lovers, kalau kita lihat ya dari tampilan depannya aja sekarang udah interiornya itu one color ya, jadi ngadopsi warna hitam, jadi kesannya lebih premium, lebih mewah. Nah, coba Mas Di injak ininya dulu, kita masuk ke elektrikal dulu. Elektrikalnya Coba ya Pak. diinjak aja, yang dinyalain dulu. Nah, kalau yang model sekarang ini semua tipe yang udah lepas ya, udah dilengkapi dengan air diffuser nih kiri kanan. Di sebelah kanan juga ada, jadi untuk pengaturan arah AC-nya, sirkulasi anginnya bisa diatur menyebar atau merata dan bisa dinonaktifkan juga untuk fiturnya. Siap, oke Pak. Nah, kalau tipe yang sekarang yang tipe RS untuk TFT-nya ukurannya itu 7,2 sama kayak di Honda Accord. Jadi yang sebelah kiri sudah digital semua, bisa dipilih untuk menunya, pengaturannya. Oke. Nah, terus untuk audionya udah 8 inci, udah lovers sama dengan mode yang di bawahnya tipe ASE. Ya, fiturnya udah support juga dengan Weblink, AirPlay dan Android. Jadi udah lengkap semua. Dan untuk konektornya yang sebelumnya kan dia ada di head unit ya, Dwi ya. Betul Pak. Nah, sekarang ada di slot bawah. Oh, ada dua ya berarti ya? Ada dua, Ada nah ya? sebelah Oke. kanan. Oke. Nah, biasa nih untuk support Weblink karena masih menggunakan kabel ori dari gadget ya. Oke. Nah, untuk kirinya buat ngecas handphone lah, tinggal Siap. colok aja. Dan desainnya juga sekarang lebih ini ya, Lebih luas atau ya, tinggi, berarti ya? jadi untuk penumpang di kiri dan di kanan lebih luas untuk ininya visibilitasnya. Betul. Nah, Pak, ini ada beberapa fitur Pak yang saya lihat beda sama tipe di bawahnya ya Pak. Iya. Maksudnya apa nih Pak? Ada drive mode, terus ada gambar mobil turun. Mobil menurun ya. Boleh, Nah, Pak, tolong jadi Pak. gini, Honda lovers, model yang sekarang ini untuk tipe RS dilengkapi dengan 3 fitur pengendara atau drive mode. Yang pertama fitur ini namanya bisa dilihat indikator juga. Kita tinggal naikin aja. Nah, ini ada tampilannya di TFT-nya. Ada model sport, terus ada model normal dan ada model ikon. Nah, tinggal sesuaikan aja dengan kondisi jalanan sehingga pengendara juga lebih aman dalam berkendaranya. Pengaturnya di sini ya. Oh iya. Honda loversnya. Pengaturannya ada di sebelah sini semua, ada ke persneling. Nah, di sini juga ada tombol yang namanya Hill Descent Control. Jadi cara kerja pada saat kita kondisi jalan yang menurun, nah ini bisa mengunci kecepatan maksimum di 20 km per jam. Jadi pada saat kita nginjak gas mungkin di 5 atau 10 km, nah mobil otomatis menjaga maksimum kecepatannya. Jadi kita nggak perlu main gas rem segala macam. Pada saat kita lepas gas throttle otomatis jadi 5. Kalau kita mau nambahin di 10 tinggal injak pelan aja, totalnya otomatis jadi 10 km per jam. Itu lebih aman ya berarti ya Pak ya. Lebih aman. Nah, selainnya lengkap dengan yang sebelumnya udah lengkap dengan brake hold dan parking brake ya. parking brake-nya. Oke. Jadi lebih mewah tampilannya Betul. sekarang. Nah, kalau untuk joknya nih Pak, yang beda sama tipe sebelumnya untuk yang RS Turbo apa nih? Biar Honda lovers tahu. Nah, joknya udah kalau yang RS ya, udah full leather warna hitam. Full leather, dan untuk interior sendiri dilengkapi dengan 6 airbag. Khusus Ya. RS ya Pak ya? Khusus RS saja, karena yang untuk tipe di bawahnya hanya ada 4 airbag. Tuh. Nah, selain itu juga untuk audio ya dilengkapi dengan 4 speaker dan 2 tweeter. Jadi untuk audionya lebih bagus ya dibandingkan dengan model yang di bawahnya, karena yang di tipe bawahnya hanya ada 4 speaker. Nah, kalau yang di model RS 4 speaker plus 2 tweeter. Wah, gitu. jadi suara lebih oke ya Pak? Lebih Daniel oke ya? dong pastinya. Kalau untuk AC udah digital semua, tinggal tekan aja, otomatis akan menyesuaikan kondisi suhu di dalam di Siap. kabin. Nah, kalau untuk satu lagi nih Pak Daniel, biar Honda lovers tahu, di atas Pak Daniel maaf kan ada panoramic roof ya?
Sip. Coba dimatiin aja kali ya. Kalau di atas sepedanya kan ini ada panoramic roof ya. Jadi Benar. Honda Lover khusus RS saja atau ada tipe lain, Pak? Nah, untuk yang sekarang ini sudah dilengkapi dengan panoramic glass roof yang di atas. Nah, ini ada di tipe RS dan di tipe SE yang di bawahnya. Nih tinggal developers tarik aja. Oh iya. Nah, ini untuk kacanya sudah bisa meredius untuk panas dari matahari ya 90% dan UV 70%. Jadi tetap kita yang di cabin ini adem gitu. Karena untuk panasnya itu nggak masuk Nggak semuanya sepeda ke Honda. interior. Oke. Itu bedanya. Ada lampu-lampu juga semua udah LED semua nih Honda Lovers. Wah, keren ya, Pak. Udah LED. Oke. Nah, ini sekilas perbedaan di baris pertamanya. Baris pertama. Nah, untuk ini juga sih udah teleskopik loh. Coba dicobain Wah. aja Mas Wi. Coba. Jadi bisa disesuaikan naik turunnya. Wah, iya. Keren banget ya. Jadi tergantung tinggi kita juga ya. Jadi bisa lebih nyaman. Benar. Oke. Pak, berarti ini kan di atasnya nggak bisa kebuka ya, Pak? Benar. Kalau kata orang-orang, Pak, berarti kalau kondisi siang bisa lebih nyaman ya, Pak ya? Nggak takut Benar. panas matahari ya? Benar Berarti ya? gitu. Dan tampilan juga pasti lebih mewah ya dari model-model yang sebelumnya ya. Lebih mewah, juga lebih ya, luas berarti. juga gitu. Dan untuk desainasinya juga sama kayak diadopsi di model yang Civic yang baru. Model AC-nya. Jadi misalnya lebih premium lah dengan mobil misalnya Betul, SUV, tapi dapat fitur yang hampir sama nih dengan yang ada di Civic RS yang barunya. Siap. Ini untuk AC-nya. Terus untuk ruang penyimpanannya juga agak lebih lega ya, developers ya. Wah, luas Jauh banget ya, lebih berarti. luas, benar. Nah, Honda Lovers ini kan di baris pertama all new HRV yang turbo ya. Benar. Kita mau lihat yang di baris kedua nih. Boleh? Pada yuk. Kita pindah ke baris kedua ya. Luas banget ya, Pak Daniel ya. Jauh lebih luas. Ini nih. kita di baris kedua Honda Lovers. Kalau ada Honda Lovers lihat legroomnya lega banget ya. Lebih luas ya, Pak. Untuk tinggi 180 juga masih enak posisinya Iya, nih, headroomnya nggak juga terlalu enak. mepet Heeh. untuk baris ininya. Nah. Elektriknya. Honda Lovers di bagian kedua ini apa aja sih yang ngebedain, Pak, sama tipe-tipe sebelumnya Yang atau sebelumnya mungkin ya? yang konsep sebelumnya, Pak? Nah. Bisa dibantu, Pak. Kalau untuk yang sekarang ini untuk lampu interiornya ada namanya elektrostatik, nah LED. Nah tinggal di ini aja teman developers Sentuh ya. sentuh aja touch. Jadi untuk lampunya udah LED nih kiri kanan. Oh, Nah untuk yang model fitur ini ada di tipe SE juga, SE dan RS. oke, Pak. Nah selain itu juga untuk panoramic glass roof-nya sudah sampai baris kedua. Tapi untuk membukanya manual. Nah tapi untuk developers nggak perlu khawatir karena gampang banget ngebukanya. Bisa dibuka ya, Pak ya? Bisa. Nah coba kita arahkan ke sini Coba. nih, developers. Nah ini tinggal kita geser aja nih, ada kancingnya ya. Kancingnya Oke. udah ada, turunkan, agak geser dah. Oh, iya. Nah ini bisa diatur nih, kalau misalnya satu sisi dipakai, bisa dibuka yang sisi kiri, nah, sisi kanan juga, tinggal tergantung kebutuhan aja. Nah untuk pemasangannya juga gampang developers. Nah tinggal begini aja nih, Tek. Wah, berarti gampang ya? Pak, ya? Gampang. Gampang. Tuh benar-benar gampang. Dan kalaupun tidak dipakai, nah dari Honda kita nyediain yang namanya bag ya, tempat penyimpanan untuk covernya, dan itu bisa disimpan di bagasi belakang atau mungkin kalau aktivitasnya memang menggunakan panoramic Lovers 2, simpan di rumah aja. Jadi nggak hilang untuk covernya. Berarti tergantung kebutuhan ya? Pak Daniel? Benar, tergantung kebutuhan Baik. aja. Berarti yang kata orang katanya ribet ya, bukanya ternyata simple ya? Simpel Pak, ya? banget. Simpel banget Honda Lover Simpel kan? banget, tinggal Oke, di ini aja, geser aja kancingnya. Siap. Tadi kita udah lihat cara bukanya Honda Lovers ya. Nah, di bagian bawahnya nih, Pak. Kira-kira apa aja nih, Pak? Ada nih. Nah, kalau yang sekarang ini udah ada namanya kayak double blower sih istilahnya ya. Jadi untuk tipe yang New SRV ini udah ada di RS dan di E juga ada, ESE juga sudah ada. Jadi udah double blower, developers. Dan ada juga namanya power outlet di bawah blowernya ya. Ada 2 titik. Jadi nggak perlu ribet lagi pada saat ya mungkin developers lagi main gadget, kunci lobet, tinggal dicolok aja. Dan di sini juga ada satu tempat buat bottle holder. Berarti gak usah rebutan ya, Pak? Buat colok ya? Bener. Nah kalau misalnya nih mau bawa handphone di mana, tinggal di sini aja nih. Oh iya, ini sama juga ya? Ada Bisa di juga ya? sininya nih. Oh, iya. Jadi
buat penyimpanan Oke, kecil, siap. misalnya buat gadget, Honda Lovers bisa simpan di ini nih. Tuh masih ada ini lagi nih space ya buat penyimpanannya, selain di pintu-pintu buat auto holder. Jadi banyak lebih fungsional lah buat ininya. Banyak banget ya. Banyak storage-nya, lebih enak. Nah terus apabila Honda Lovers untuk kondisinya lebih nyaman ya, nah ini karena diplastikin aja ya. Nah untuk yang tengah ini bisa turunkan jadi armrest Honda Lovers. Oh ini karena diplastikin. Karena diplastikin aja nih. Nah jadi tinggal diturunin aja. Nah di sini juga ada nanti 2 space ya buat bottle holder. Jadi lebih enak kalau ada Lebih santai armrest. ya. Benar, lebih santai, lebih relax Siap. juga. Oke. Tuh kalau untuk yang di baris kedua. Baris kedua. Nah, Honda Lovers sudah lihat ya. Jadi di baris kedua Honda All New Harvey Turbo RS udah lengkap ya Pak ya? Udah Pokoknya lengkap, Pak. Heeh. Nah, kita coba lihat belakangnya Pak, bagasinya. Boleh Yuk. kita bahas Kita yang ke belakang. bagasi. Nah, Honda Lovers ini kita udah berada di belakang mobil All New Harvey. Pak, Pak Dani, kelebihan dari All New Harvey RS Turbo ini apa Pak? Kalau misalkan dari Belakang ya. buka Nah, Honda Lovers kalau untuk yang model sekarang RS, pintu belakangnya itu bisa dibuka melalui beberapa cara nih. Yang pertama nih dari remote bisa Oke. dibuka, tinggal tekan tombolnya aja. Terus manual dari dalam juga ada tombolnya. Nah, Honda Lovers juga yang nggak mau ribet, tinggal buka dari yang namanya kick sensor. Tinggal di sini aja, di titiknya otomatis dia akan dibuka. Oke, kita lihat ya Honda Lovers. Nah, dulu ini kayaknya ini nyala ya? Bentar ya, kita Bentar cek kalau dulu ya. bisa, ini karena memang kita live jadi kita biar bisa langsung kebuka Honda Lovers. Karena posisinya kan benar-benar harus tertutup rapat. Kita coba lagi Honda Lovers. Ini ya. Siap. Nah, Dari ini juga kick sensor. naik kaki ya, berarti Benar. pakai sensor. Nah untuk space-nya ya, ini tadi yang namanya back untuk cover Panoramik ya. panoramiknya, jadi bisa disimpan di bagasi belakangnya karena luas banget nih. Jadi untuk ininya bagasinya, bahan serep juga udah ada di dalam ya, Dalam. bahan serepnya full size. Ya jadi pada saat bahan serep agak kepake masih bersih ya, karena nggak berada di interior. Berarti ban serepnya ring berapa Pak jatuhnya? Nah, kalau yang tipe RS ini ring 18, Oh, ring 18, full size ring sama 18. dengan tipe SE. Nah, kalau yang tipe E sama S kan ring 17, tapi nggak usah khawatir udah lepas. Yang tipe S dan E juga udah full size untuk ban serepnya. Itu. Nah, tadi kan bukanya pakai kaki ya Pak. Ya. Ini ya tombol-tombolnya boleh dibantu jelasin sih Pak. Nah, tadi Fungsinya selain apa? dari remote, ada juga dari sini Honda Lovers tombol. Nah, itu terbaru ada yang namanya walk away auto close. Jadi kalau Honda Lovers nih pada saat bawa beban nih atau bawa barang, masukin tinggal tekan tombolnya aja. Nah, kita menjauh dari pintu, otomatis akan tutup sendiri. Oh, kan tutup sendiri ya berarti ya Pak ya. Coba kita ke jauh lagi. Nah, Pak ini kan berarti kan ketutup sendiri ya. Ya, Ini benar. radius berapa meter atau jaraknya berapa sih Pak kira-kira? Nah, kita menjauh posisinya dari titik sensornya ini 1,5 meter. Dan itu paling lama apabila kita tekan tombol itu 30 detik Honda Lovers. Ya, paling lama 30 detik. Misalnya nih kita tekan tombolnya kondisinya 10 detik, otomatis 10 detik akan nutup. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu 30 detik. Itu maksimum. Maksimum ya. Maksimum untuk penutupan otomatisnya. Berarti tanpa ada batas waktunya ya. Benar, jadi lebih simpel. Nah, Honda Lovers kalau di belakang untuk RV Turbo RS ini apa aja nih Pak untuk bagian yang selain bisa kebuka sendiri? Nah, untuk sekarang kaca belakang itu dilengkapi dengan rear fogger. Jadi semua tipe udah dapat rear fogger nih, Honda Lovers. Jadi kalau untuk kondisi perjalanan dingin nih, misalnya kacanya berembun, jadi nggak perlu ribet, tinggal tekan tombol di depan buat rear foggernya, otomatis embunnya akan hilang. Dan ini ada di semua tipe
Oh, dari seperti tipe Pak. Iya. S sampai RS. Jadi lebih aman berkendaranya. Lebih aman ya. Benar. Tampilannya lihat ya bosnya benar-benar beda banget. Nah, ini di belakangnya udah ada aerokit ya Pak ya? Nah benar, yang bedain sama bagi tipe yang di bawahnya udah ada yang namanya aerokit ya, dari depan, samping, side-skid sama belakang. Makanya untuk tipe RS ini untuk ground clearance lebih pendek sedikit dibandingkan tipe yang di bawahnya, karena dia emang lebih sporty. Dan udah ada namanya emblem RS Turbo, Turbo, yang buat ya. bedain dengan tipe yang di bawahnya. Di bawahnya. Berarti lebih rendah karena ada aerokit ya. Aerokit, daripada dia lihat. benar. Tapi ternyata lebih sporty ya. Pasti. Aku udah lovers lihat, Lebih sporty. pasti lebih sporty banget dibandingkan tipe di Benar. bawahnya. Lihat. Nah, Pak Daniel, tadi kan kita bahas di bagian belakang. Kalau peleknya kira-kira gimana Pak? Nah kalau yang tipe RS ini peleknya udah modenya nih gunmetal ya, dalam warna gelap begini. Oke. Untuk ringnya ini 18. Ring 18. 18. Nah ini sama dengan tipe SE juga Oh, ya. baik. Berikut juga dengan ban serepnya juga ada full size, sama dengan ininya udah ini juga velg racing lah istilahnya. Berarti motifnya dub ya berarti ya. Benar. Dan untuk tipe S dan RS banyak Bridgestone. Bristol. Bridgestone. Nah kalau untuk yang tipe S, tipe yang E dapatnya Oke. Goodyear. Sementara sih itu informasinya sih. Berarti beda ya. Beda Dari juga BS dan ininya. RS. Oke. Siap, siap. Ini lihat tampilannya udah lovers ya. Dari depan, kiri, kanan, belakang udah ada aerokit. Ini terlihat lebih sporty. Nah, Pak, kita guys lupa satu bahas lagi nih Pak. Gimana tuh? Di bagian kiri mobil ini setahu saya ada Oh kamera kecil ya? kecil. Sebelah kiri. Fungsinya apa sih Pak Daniel? Kalau yang ini namanya Lemots ya. Player watch ya. Jadi ini ada kamera yang berfungsi apa nih Honda lepas pada saat kita berbelok ke arah kiri kan, pastinya kan blind spot kan paling banyak tuh di daerah kiri ya. Nah pada saat kesan kiri aja otomatis dia visualnya akan tampil di head unit gitu. Jadi ada gambar lah istilahnya kamera yang akan terkoneksi di head unitnya. Nah selain itu juga Honda lepas bisa aktifin terus nih, tapi tinggal tekan tuas yang sebelah kanan gitu. Berarti harus di sebelah kiri ya. Benar, dan fitur ini ada juga di fitur premium car kita ya, seperti Civic dan Honda Accord pastinya. Nah, Honda Lenos ini ada di fitur tipe apa aja, Pak? Ini kan yang turbo Nah, RS ya? di SE juga udah ada. Oh, SE udah ada SE berarti? udah ada, jadi Oh, SE dan RS udah ada, tapi yang S dan E-nya belum ada ya dalam portnya. Oke. Hanya di SE dan RS-nya. Jadi benar-benar aman banget ya? Benar. Pak Daniel ya, jadi kita tahu sendiri ya Pak, Jakarta Bekasi. Iya. Kita bisa lihat kondisi mobil sebelah kiri, tinggal set sebelah kiri jadi kelihatan semua udah lengkap. Benar Nah, sekali, Bapak. Kayaknya udah lengkap semua Ya, ya, Pak, dijelasin ya? Benar, udah banyak sih manfaatnya nih. Nah, kalau misalnya nih Honda Leopard yang mau lebih lagi informasinya bisa main ke dealer kita di Honda Kencana Kranji. Kita juga ada test drive ininya juga tipe yang SE. Dan nanti Honda Leopard juga bisa yang namanya follow akun Instagram kita ya. Ada YouTube, terus sosial media kita ada juga. Nah, di situ biasanya tuh ada informasi-informasi yang bagus yang menarik ya buat Honda Leopard juga. Tinggal follow aja akun Instagramnya Honda Kencana Kranji. Nanti bisa banyak informasi yang dapat lah dari kita. Honda Lovers, terima kasih banyak untuk virtual exhibition dari Honda Kencana Kranji. Pak Daniel, terima kasih atas waktunya. Thank you semua. Terima kasih Honda Lovers. Selamat pagi, sampai jumpa di virtual berikutnya.